Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, tema 3, pembelajaran 3. Negara Indonesia selain mempunyai banyak keragaman budaya, negara Indonesia juga mempunyai banyak permainan tradisional. Nah, apa saja ya macam-macam permainan tradisional itu? Ayo bersama-sama kita cari tahu. Macam-macam permainan tradisional antara lain: 1. Permainan egrang. 2. Permainan beteng-betengan. 3. Permainan orai-oraian. Permainan egrang adalah permainan yang membutuhkan keahlian khusus, terutama keseimbangan tubuh. Para pemainnya harus dapat berdiri dan berjalan pada pijakan bambu yang panjangnya 30 cm serta tingginya kurang lebih 210 cm. Yang kedua, permainan beteng-betengan. Permainan beteng-betengan adalah permainan yang cukup seru karena harus dimainkan oleh banyak anak. Permainan ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Permainan beteng-betengan membutuhkan area yang cukup luas dan dua pohon yang bisa dijadikan benteng atau markas. Jarak antara markas yang satu dengan markas yang lain sekitar 2-4 meter. Yang ketiga, permainan orai-oraian. Permainan orai-oraian merupakan hiburan yang sangat menyenangkan. Biasanya, orai-oraian dimainkan oleh anak laki-laki, tetapi seringkali juga anak perempuan pun ikut bermain. Orai-oraian dimainkan oleh banyak anak sekaligus. Misalnya bisa sampai lebih dari 15 orang. Jadi, cara bermainnya adalah setiap pemainnya berbaris memegang pundak temannya sampai akhirnya dapat membentuk barisan yang sangat panjang dan mereka berjalan melingkar seperti orai sambil bernyanyi. Nah, anak-anak, itu tadilah macam-macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi permainannya. Apa saja? Nanti kalian sebutkan ya. Bunyi. Sifat-sifat bunyi ada dua, yaitu 1. Bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Macam-macam bunyi pantul dibedakan menjadi dua, yaitu gaung dan gemah. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi bila sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh. Misalnya, kita berteriak di tebing, seolah-olah ada yang menirukan suara kita. Gema sering terjadi di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Penyerapan bunyi. Bunyi selain dipantulkan juga dapat diserap. Benda-benda yang menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Contohnya apa?
Contohnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau gerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan seperti studio rekaman, studio bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya apa anak-anak? Supaya tidak terjadi gaung, supaya suara yang berasal dari dalam gedung tersebut tidak sampai terdengar keluar. Karena apa? Karena suara atau bunyi dari dalam gedung tersebut sudah diserap oleh benda-benda yang lunak tadi. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan materinya hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.